setempat. Makanya langsung oleh Nabi Muhammad SAW dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Diangkat jadi saudara semuanya, Muhajir sama Ansor, dulur semuanya. Berbagi harta dan berbagi semuanya, gak ada perbedaan. Pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW membangun pasar. Membangun pasar. Biar apa? Biar orang-orang yang kurang mampu bisa bekerja. Karena dulu pasar itu miliknya orang kaya. Nah sekarang ini banyak terjadi pasar itu miliknya orang kaya. Maksudnya yang bisa beli ruko orang kaya, yang bisa beli kios di mall orang kaya. Orang-orang yang belum kaya nggak bisa punya sesuatu di pasar. Maka sistem pasarnya Nabi Muhammad SAW dahulu Rasulullah ada satu lapangan dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian berkata, siapa yang lebih cepat pasang tenda, yaitulah kiosnya. Dan tendanya usianya sehari, besoknya bongkar pasanglah lagi. Sehingga orang-orang yang nggak mampu semangat untuk pergi ke pasang buat tenda. Akhirnya ekonomi umat itu naik. Yang belum mampu jadi mampu, ya. Yang kaya juga mengayomi yang lagi berusaha. Yang ketiga, Nabi SAW bangun masjid. Nah, tapi masjid itu fungsinya jelas, tempat untuk ibadah. Tempat untuk ibadah. Sehingga sholatnya di masjid, zikirnya di masjid, doanya di masjid. Cari ilmunya nggak hanya di masjid, cari ilmu di masjid, cari ilmu di perkebunan, ya cari ilmu di rumah-rumah sahabat. Jam-jam kerja masjidnya kosong, jam-jam kerja masjidnya sepi. Makanya kalau ada orang masuk masjid di jam kerja, Rasul pasti tahu ini orang punya masalah. Apa sebabnya kamu ke masjid di waktu yang bukan biasanya? Sampai timbul istilah semacam itu. Sehingga umat itu betul-betul bersemangat. Saya ibadah, kerja juga ibadah. Nanti ada waktunya saya di masjid, iktikaf juga ibadah. Dan yang terakhir yang penting, ternyata Rasul SAW ngasih amalan yang gampang, gak repot-repot. Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa salli billail wa nas niyam, tadkhulul jannah bis salam. Hei umat manusia, Rasul nggak bilang, hei fulan, tapi dibuat semua sama rata. Hei umat manusia, Rasul nggak bilang, hei Ansor, hei Muhajirin, enggak. Karena ini baru proses penyatuan antara yang baru datang dan yang sudah warga asli setempat. Hei umat manusia, afsus salam. Kalian kalau ketemu yang lain ucapkan salam dong. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah coba ini antum di Taiwan dipraktekkan. Ini bukan di Indonesia, di Taiwan dipraktekkan. Sehingga nanti warga setempat kalau lihat antum tuh jadi meri. Ini orang Indonesia Muslim nih kalau ketemu kok akrab ya. Assalamualaikum sama senyum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini akan menjadi sesuatu yang baik karena ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan cuma assalamualaikum ada lanjutannya. Afsus salam wa at'imut ta'am. Itu ada waw atof. Afsus salam wa at'imut ta'am. Bukan afsus salam au at'imut ta'am, enggak. Afsus salam wa at'imut ta'am. Kasih salam terus ajak makan. Ini cocok. Kasih salam ajak makan. Assalamualaikum, mau makan enggak? Yuk saya traktir. Makanya ajaran makan di Islam enggak makan sendiri, makannya berjamaah. Siapa punya jatah satu orang, suruh ngajak orang lain. Bisa cukup untuk 2 orang. Enggak ada ajaran makanlah sendiri. Makanya Nabi SAW di rumah nggak pernah makan sendiri. Kalau dalam rumah, Rasul makan sama istri. Kalau di luar makan sama sahabat. Piringnya Nabi itu diameternya hampir sebesar 2 meter. Diangkat oleh 4 sahabat yang badannya besar. Nampan yang raksasa. Makan di pinggir semuanya. Maka Rasul ngajari SAW, kalau makan dari pinggir, jangan ngambil langsung yang tengah. Karena piringnya besar, sehingga dulu ada istilah siapa yang makan pakai piring kecil itu orang pelit karena makannya sendiri nggak mau berbagi. Makanya di tanah Indonesia biasanya dulu kalau makan pakai daun pisang, kemudian makan pakai daun jati, makan itu pakai nampan besar, nggak ada yang makan sendiri. Selalu ajak mangan ramangan yang penting kumpul, makan nggak makan yang penting kumpul. Artinya biasanya kalau kumpul itu makan, memang biasanya seperti itu, ajak makan semuanya.
baru urusan yang terakhir. Usul bilail. Kalau urusan kamu sholat sunnah, jangan ada yang tahu. Jangan pamerkan duhamu, jangan pamerkan tahajudmu. Diam, gak ada orang yang tahu. Di rumah, sholli bilail wan nas niyam. Rumahmu tuh pakai buat sholat tahajud. Kalau 5 waktu di masjid. Tapi kalau yang namanya tahajud, ya itu di rumah. Biar rumahnya nggak sepi, biar rumahnya penuh malaikat, biar rumahnya penuh dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang tadarus Al-Quran di masjid. Bagus, tadarus Al-Quran di masjid. Tapi sayang kalau rumahnya nggak ditadarusi. Sehingga apa hasilnya? Masjidnya semakin ramai dengan zikir, rumahnya semakin ramai dengan hal-hal yang semacam itu. Rumahnya isinya acara-acara TikTok dan lain sebagainya. Rumahnya isinya dengan acara televisi dan lain sebagainya. Sibuknya itu zikirnya, sibuknya tahajudnya, sibuknya tilawatul Qur'annya di masjid. Sehingga rumahnya semakin jelek, masjidnya semakin bagus. Jangan begitu. Ramaikan rumah dengan tilawah, ramaikan rumah dengan tadarus, ramaikan rumah dengan tahajud. Dan jangan lupa sholat 5 waktu di masjid. Qabliyah, ba'diyah, afdolnya di rumah. Tapi kalau takut di rumah nggak bisa, ya lakukan di masjid. Apa intinya? Yuk jadikan rumah kita ada nurnya, ada cahayanya, sehingga kita di rumah tenang, di masjid tenang, di kantor tenang, di jalan tenang, di mana-mana tenang. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat, dan semoga kita bisa bersua lagi segera lewat YouTube tentunya, lewat IG, lewat TikTok dan platform sosial, media sosial lainnya. Hakadha wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.